Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Masih semangat ya? Pada pertemuan yang ketujuh, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan, kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita singkat dengan K3. Poin-poin yang akan kita bahas adalah pengertian K3, pentingnya keselamatan kerja, mengukur tingkat keselamatan kerja, fakta kecelakaan kerja di Indonesia, pengertian manajemen keselamatan kerja, tujuan manajemen keselamatan kerja, kemudian penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Oke, bisa dilihat ya foto-foto kita, gambar-gambar bagaimana pekerja perlu atribut-atribut apa untuk keselamatan kerjanya. Berikutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. Ya. Filosofinya apa? Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian berikutnya, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja, pada khususnya manusia, pada umumnya hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Oke, kemudian pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi yang tidak selamat. Tujuan dan pentingnya K3. Untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Tujuan keselamatan kerja. Bisa dilihat dari simaknya dari bagan itu, pengawasan, kemudian ada manusia, mesin, material, metode, kemudian ada lingkungan kerja yang aman, maka tidak akan ada yang cedera dan tidak ada kerusakan ataupun kerugian. Nah, di situ ada juga ada diagram, ada gambar ya tentang tujuan K3. Kemudian, karena lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menghasilkan peningkatan produktivitas karena menurutnya jumlah hasil hari kerja yang hilang. Kemudian peningkatan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Kemudian penurunan biaya kesehatan dan asuransi. Fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Kemudian rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Kemudian bagaimanakah mengukur tingkat keselamatan kerja? Yang pertama, melacak perkembangan dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan K3. Yang ketiga, memantau kejadian-kejadian pada kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Yang keempat, menyediakan data untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian operasi K3. Yang kelima, menyediakan data yang berguna untuk mengukur kinerja K3 dari perusahaan, baik secara proaktif maupun secara reaktif. Yang keenam, menyediakan data yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Kemudian ketujuh, menyediakan data yang akan digunakan untuk menilai kompetensi personil K3.
Kemudian, setiap perusahaan wajib membangun sebuah metode sistematis untuk pengukuran dan pemantauan kinerja K3 secara teratur yang merupakan satu kesatuan dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Pemantauan ini melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan bahaya K3, resiko K3, jam lembur tenaga kerja, dan penggunaan peralatan perlengkapan, baik itu mesin, material, bahan, serta tata cara penggunaannya di tempat kerja. Kemudian berikutnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Oke, berikutnya. Nah, bisa dilihat di situ ya, bagaimana ya. Bisa kalian baca, kalian amati di PPT-nya nanti. Berikutnya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Definisinya adalah, ini menurut Permen Tenaga Kerja nomor Per 05 Men 1996 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, sedangkan menurut standar OHSAS ya bahwa kita dapat mendefinisikan bahwa sistem manajemen K3 sebagai bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi atau perusahaan yang mana digunakan untuk mengembangkan serta menerapkan kebijakan K3 itu sendiri, bahkan mengelola resiko K3 perusahaan. Oke, masih semangat ya? Kemudian tujuan sistem manajemen K3. Tujuannya adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya. Oke, berikutnya faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, kecerobohan personal. Yang kedua, lingkungan fisik. Yang ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan. Berikutnya, yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Ini ada pasal 86 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa setiap pekerja, setiap buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal pertama keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan, dan yang ketiga perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Panjang lebar ya, lebih detailnya bisa disimak di PPT-nya. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.